Oke. Saya mau bagi ke layar terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan layarnya belum? Sudah? Sudah. Oke. Eh, oke, sekali lagi sebelum kita mulai, jadi welcome kelas privat Kariska. Ya sebenarnya ini privat saya ini adalah privat yang apa ya, maksudnya independen gitu, baru merintis kan. Tapi sebenarnya saya itu sudah mulai membimbing dan mengajarkan tutor-tutor matematika untuk seleksi UMPTKIN, seleksi UTBK, matematika untuk SMP SMA. Itu dari sejak 2021. Jadi sejak saya sudah mulai semester berapa ya? Pokoknya udah semester tiga karena semester 3 saya sudah mulai privat untuk bangun privat, terus memulai YouTube itu juga dari semester eh, awal maba jadi gitu. Nah, jadi kalian ini adalah eh, apa ya, maksudnya orang pertama yang sebenarnya saya vakum mengajar privat karena saya kembali karena kemarin tuh kesibukannya KKN sama juga nyusun skripsi. Jadi kalian ini adalah orang pertama yang saya ajak kembali setelah vakum beberapa bulan gitu. Terakhir itu saya mengajar di bulan berapa ya? Bulan Agustus saya KKN, berarti sebelum Agustus saya terakhir mengajar privat. Selebihnya itu saya fokus untuk skripsi dan KKN gitu. Oke, saya akan memberikan gambarannya dulu sedikit untuk SNBT 2025. Gimana sih SNBT itu yang sebenarnya? Oke. Nah, kalian bisa memberikan informasi tidak apa yang kalian ketahui tentang SNBT? Oh ya. Apa kira-kira menurut kamu bagaimana? SNBT itu kira-kira kalau dari pasti banyak ya informasi atau kalian punya informasi dari kakak kelas tak tentang SNBT begini deh begitu. SNBT itu harus memang kayak apa rezeki atau memang kayaknya biasa juga orang dalam gitu. Kalian ada yang informasi begitu tidak dari kakak kelas tak? Atau siapapun itu informasinya? Dari kakaknya Indah mungkin atau dari Aprilia mungkin kerabatnya. Ada enggak informasi yang kalian merasa, Kak, benar tidak SNBT itu yang kayak begitu? Sih, SNBT itu Heeh. tergantung rezeki. Iya, Yang per benar. Oke, itu penting banget ya kalau misalnya SNBT itu memang rezeki-rezekinya kita ya, tapi kembali lagi kita kalau kita mau mendapatkan rezeki itu berarti kita harus berusaha toh. Kita harus Iya, usaha iya, untuk setuju. bisa dapat rezekinya. Jadi, tapi kembali lagi ya, takdirnya kita kan sudah diatur. Kira-kira bisa jadi apa yang kita inginkan itu itu tidak bisa kita dapat. Bahkan Tuhan memberikan kita yang jauh lebih dibutuhkan begitu. Dulu saya juga begitu. Saya kan perjuangan dulu SNBT itu berapa kali ya, maksudnya eh dulu saya apa pertama itu saya kan daftar SNBT di Unhas jurusan psikologi juga kayak kayak ASI gitu kan. Tapi ternyata saya tuh salah strategi. Saya memilih dua PTN. Saya memilih dua PTN yaitu Unhas dan UNM dan ternyata saya baru sadar kalau misalnya strategi itu tidak bagus untuk kita bisa peluang lolosnya besar di pilihan pertama karena kan ceritanya itu kita memilih satu saya tuh memilih dua PTN dua jurusan dan itu tidak bisa maksudnya kayak pasti nih itu gagal menurut saya pada saat itu terus kemudian akhirnya saya gagal SNBT karena saya tahu saya salah strategi tapi ya mau di apa kita tidak bisa apa ya maksudnya pasti dulu saya juga sedih sekali tapi lama kemudian saya rezekinya di UIN jalur tes juga
namanya UMPTKIN itu memang jalur khusus untuk masuk di UIN gitu. Saya lolos di jalur itu. Dan alhamdulillahnya karena kan saya susah di awal toh, saya susah di awal kayak gagal, gagal dan gagal, tapi di akhir saya dipermudah skripsinya. Nggak tahu kenapa, karena saya merasa kayak banyak sekali nih teman-teman angkatanku yang kayak bimbingan lebih awal tapi belum bisa selesai-selesai. Dan ternyata saya bisa lebih selesai dari mereka, lebih duluan keluar lah di kampus itu, kampus UIN gitu kan. Tapi kan itu kembali usaha kita sebenarnya. Dan saya bersyukur kalau misalnya kita dikasih susah di awal toh, pasti dipermudah Ki untuk keluar ketika mau Ki memang mendekati hari wisuda begitu. Itu untuk pesan-pesan sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk tentang SNBT dulu. Oke. Oke. Sekarang SNBT. SNBT itu kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Oke. Saya izin off cam dulu ya. Oke, Oke, kelihatan? Udah? kelihatan. Oke, jadi SNBT itu adalah tes UTBK ya, tes UTBK. Nah, di SNBT kan kalian itu tanggal 27 April pagi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tanggal 14 April. Ini startnya ya. Kalau misalnya di Privat Kariska, kamu ingat kita 14 April ketemunya. Nah, kalian ada di 27 April jadwal pelaksanaannya. Berarti sekitar berapa hari nih? Sekitar 13 hari lagi ya, maksudnya kurang lebih 2 minggu lagi kalian bakal ujian UTBK. Nah, kalian harus ketahui kalau soal SNBT itu ada berapa kira-kira? 100 lebih. Nah, soal SNBT itu sebanyak 160 soal Wow. gitu. Nah, 160 soal ini terdiri atas apa saja? Pertama, ada TPS. TPS itu ada PU itu penalaran umum. Ada PBM, pemahaman bacaan menulis. PPU, pengetahuan pemahaman umum, dan PK, pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang PK. PK itu pengetahuan kuantitatif, tentunya pasti tidak terlepas dari matematika. Nah, sekarang kita lihat, ini kan 160 soal, dan TPS ini terdiri atas setiap ininya masing-masing. Wah, mana nih? Oke, oke. Jadi semuanya ini terdiri atas masing-masingnya itu ada 20 soal. Berarti totalnya karena setiap subtes itu 20 soal, berarti di sini ada keseluruhan ada 80 soal. Oke? Nah, terus selain TPS ada juga literasi. Literasi bahasa Inggris dan Indonesia. Bing dan Bindo. Nah, kemudian ada penalaran matematika. Nah, kita akan bahas juga ini di pertemuan berikutnya, penalaran matematika. Jadi di PK itu ada 20 soal. Jadi setiap subtesnya ini ada 20 soal. Terus waktunya berapa lama, Kak? Waktunya itu sebanyak 3 jam 15 menit. Oke, jadi kalian mengerjakan 160 soal itu selama 3 jam 15 menit. Nah, soal PM itu berapa soal, Kak? Berapa soal? Itu terdiri atas 20 nomor juga. Jadi PK ada 20 nomor,
PM juga 20 nomor. Saya lebih prefer ke PM dan PK deh. Nah, kalian harus tahu apa? Maksudnya saya tidak mengkaji lebih banyak tentang yang subtes lainnya karena saya akan memberikan gambaran singkatnya saja dulu ini untuk soal SNBT. Paham sampai di sini? Paham? Paham Jeki? Paham. Oke. Nah, Paham, Kak. kira-kira 160 soal bisa Jeki kerjakan selama 3 jam itu dan menurut tak kalian cukup nih? Insya Allah. Oke. Jadi kalau misalnya yang sebenarnya berat itu di antara TPS, kalian merasa tunggu dulu. Kalian merasa lebih mudah di bagian mana? TPS, literasi atau PM? TPS. Iya, TPS. Karena TPS itu kayak maksudnya kalau sudah masuk ke literasi itu sudah masuk ke bacaan-bacaan. PM juga bacaan. Dan itu kalau misalnya PM itu banyak sekali yang kalian perlu analisis karena itu soal cerita dan kayak ada soal yang menjebak begitu. Dan itu yang kasih bikin kita pusing. Makanya di PM itu dia butuh waktu 42 menit. Kalau di PK dia 20 menit. Jadi kalau misalnya 20 menit, berarti setiap soal kalian harus mengerjakan berapa? 1 menit. 1 menit. Jadi bayangkan kalian mengerjakan satu soal 1 menit. Aduh, saya dulu juga waktu pas UTBK kayak tidak cukup itu waktu karena belum cakar-cakarnya, belum lagi cek ulangnya, belum lagi ragu-ragunya, kayak kayak begitu. Biasanya tuh kalau di SMP itu drama-drama yang kayak begitu terjadi. Nah, kalau di literasi juga parah karena kalau misalnya kita dapat jam yang kayak siang, wih, ini di literasi kadang kita biasa mengantuk dan kita asal klik asal klik saja begitu. Cap cip cip kayak begitu. Nah, sampai sejauh ini kalian sudah dapat gambarannya belum tentang SNBT? Sudah. Sudah? Kalian ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Tidak ada, Kak. Oke, nggak usah malu-malu bertanya ya. Iya. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal dulu. Kalian mengerjakan soal. Ada lima Wow. nomor. Ya kan, ada 5 nomor. Setiap nomor itu ada selama 2 menit. Karena kalau misalnya kalian sudah mengerjakan itu, kita bahas sama-sama. Oke? Saya kirim linknya dulu di mana ya? Di grup saja. Oke. Udah ada terkirim belum? Sudah, Kak. Oke, bentar ya, saya screen terlebih dahulu. Oke, kalian sudah join tidak? Sudah join? Sudah. Oke, kita mulai start ya ke soal SNBT-nya. Kalian kalian eh, masukkan pin kan? Gimana nih? Iya, Hmm. ada pin yang akan dikasih masuk. Oke, waiting players. Wow. April, Asi sudah masuk belum? Mama, apa mau Sudah, dijawab Kak. ini? Masya Allah. Belum ada, belum ada kelihatan di sini. Kalian sudah mengerjakan belum nggak sih? Saya sudah masuk. Oke, belum. Oke, lihat gue cek. Saya coba masuk juga. Ya Tuhan, Masya Allah.
Oke, waktunya 2 menit per soal ya. Kak, tapi kalau salah bagaimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aziz juga sudah mengerjakan belum? Ini kenapa tidak ada ininya ya? Maksudnya kelihatan playersnya ya? Aziz sudah masuk? Sudah, Kak. Oh, sementara ini lagi sementara mengerjakan ya? Iya, Kak. Oh ya, ya bentar. Saya lihat coba di sini. Full slide. Hmm. Oke, kelihatan di sini ya hasilnya. Soal pertama, bilang ya yang sudah.
Gimana? Udah di progres soal keberapa? Sudah nih, Kak. Oh, udah. Asih sudah ya? Iya. Oh, salah. Sudah, Kak. Oke, sudah Indah. Oke, Sudah. sekarang saya nggak lihat hasilnya dulu di laptop. Kalau Indah sama Asih sendiri, coba kalian ada benarnya berapa berapa salahnya? Ada nggak kelihatan di situ? Korji. Oh, skornya berapa kalau Indah? Saya 1341. Oke, kalau kalau Indah 1341, kalau Asih, 1414. oh iya. Oke, oke untuk kali ini berarti lebih tinggi Asih ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, berarti untuk next nanti pertemuan berikutnya Indah lagi yang harus poinnya lebih banyak. Oke? Oke, Iya. bagaimana kalian mengerjakan 5 nomor soal PK tadi? Kalian susah tidak? Range-nya dari 1 sampai 10 susahnya berapa? 1000. 1000 ya? Oke, 1000 kalau Indah. Kalau Asih? 9. Oke, ya PK susah ya menurut ya. Susah banget ya. Oke, dulu juga saya pas awal-awal kayak kalian itu pas lihat soal SNBT mau menangis karena bagaimana caranya ini bisa kerja di soal yang kayak tidak pernah dikerjakan pada saat kita sekolah karena toh itu waktu saya kan itu sekolahnya COVID jadi makanya nggak belajar sama sekali matematika jadi pas SNBT itu benar-benar pusing kepala sudah. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya sama-sama. Oke, oke. Ini soal keberapa? Soal Pertama. pertama, kalian mau kalau misalnya di UTBK itu kalian bisa kerjakan soal yang lebih mudah. Jadi kalian itu bisa skip kalau misalnya oh soal ini kayak susah, kalian skip ke soal berikutnya yang kayak mungkin kalian merasa itu soal sebelumnya itu sulit. Jadi bisa di kalian skip. Nah, di antara 5 tadi kalian mau kerjakan soal yang mana? Apakah nomor 2, 3, 4, atau 5? Kalian mau kerja soal yang mana? Belum kelihatan ya layarnya? Astagfirullah. Kelihatan tidak layarnya? Kenapa ini stop share? Kelihatan, kelihatan tidak layarnya? Kelihatan. Oke. Kalian mau kerjain soal yang mana dulu? Menurut kalian? Nomor satu, satu, satu. Oh, nomor satu. Nah, nomor satu ini susah atau mudah?
setengah. Yang Oke. susah setengah nambah. Nah, kalau misalnya Indah jawab opsi berapa? Jawaban yang mana? Tadi berapa, Dik? 6 kayak. Tadi berapa, ayo? 6 kayaknya. Oh, 6 Kayaknya. ya. Oke. Oke, kalau ASI berapa? 6, Kak. Oke, 6. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, salah satu materi ini adalah soal SNBT asli pada tahun 2024, Dek. Jadi, saya waktu itu dapat soal ini pada saat pelaksanaan SNBT 2024 itu di gelombang pertama. Kan kalau misalnya ada gelombang pertama, gelombang kedua, di gelombang satu itu biasa bocor ki soalnya. Nah, waktu itu saya dapat bocoran soal aslinya SNBT pada tahun 2024 dan itu gelombang pertama. Nah, sekarang di 2025 itu satu gelombang, Ji. Jadi kayaknya wah kayak agak susah ini untuk kita dapat curi-curi bocoran soal karena bisa saja itu soal bisa bocor deh karena kalau misalnya dua gelombang gitu. Tahun-tahun 2023 dua gelombang, 2024 dua gelombang. Nah, di 2025 hanya satu gelombang, Ji. Jadi kayak kalian harus kuat-kuat iya untuk latihan-latihan soal biar kalian itu tidak stres di dalam ruangan gitu. Nah, salah satu materi tipe soal ini adalah materinya apa ya? Kalian tahu tidak materi apa ini materi? Materinya ini adalah berkaitan dengan persamaan garis. Karena kan ini udah kelihatan kalau misalnya di soal ini ada kata garis, ada kata ada jarak juga, tapi clue-nya itu ada di definisinya. Definisi ini adalah bagian dari persamaan garis. Nah, dari kita lihat di soal, yaitu adalah jarak vertikal sembarang x 0, y 0 ke garis L di mana y sama dengan ax tambah b. Didefinisikan sebagai mutlak y 0 kurang ax 0 ditambah b. Jadi kita ingat di sini Dena, kalau soal seperti ini kita dapat, nih, kalau ada kata definisi, itu sebenarnya adalah informasinya. Informasinya itu berarti kita akan menggunakan rumus ini. Kata definisi. Berarti kita tidak jauh-jauh lah. Maksudnya kira-kira ini pakai rumus apa dia? Apakah ini kayak dibagi atau apakah? Lupa kan rumusnya. Kalau ada kata definisi, kita hanya berujuk ke Y sama dengan AX tambah B. Ini Y sama dengan AX tambah B. Terus didefinisikan sebagai Y 0 sama dengan AX 0 tambah B. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Rata-rata. Rata-rata jarak vertikal titik 0,2, 1,4, dan 2,8. Berarti jaraknya ada berapa? Ada 3 ya? Ada 3. Berarti ada jarak 1, ada jarak 2, ada jarak 3. Nah, sekarang ada informasi lagi. Kalau misalnya Y itu adalah 2X kurang 1. Nah, kita lihat Y 2X kurang 1 ini kan sama bentuknya dengan Y sama dengan AX tambah B. Ya toh? Nah, berarti kita, kalau misalnya Kariska yang mengerjakan soal, itu kita sebenarnya jangan terlalu lama begitu. Maksudnya kita langsung kayak to the point aja. Karena kalau kita terlalu kayak menulis dulu dari awal sampai akhir, itu kayak, aduh, pasti lama waktu yang kita gunakan. Kita banyak menyanyikan waktu untuk kerja soal-soal yang lain-lainnya begitu. Untuk kerja soal yang ini saja begitu. Jadi kita langsung melihat baik-baik. Oh iya, Y sama dengan 2X kurang 1. Artinya itu sama bentuknya dengan Oke. Itu sama bentuknya dengan Y sama dengan AX tambah B. Nah, gitu. Berarti di sini A-nya itu berapa? A-nya sama dengan 2. 2x. 2 aja karena A itu kan ini. Nih A. Sebagai kalau misalnya AX berarti dia koefisien kan? Karena didampingi dengan variabel. Gitu. Nah, sedangkan kalau B-nya berapa? 1. B-nya 1 atau 1. min 1? B-nya sama dengan min
min 1. Gitu. Setelah itu, kita lihat. Kalau misalnya didefinisikannya itu adalah Y0 kurang AX0 tambah B. Artinya di sini adalah pertama, kita mulai dari jarak yang pertama. Jarak pertama kan adalah 0,-2. Berarti di sini kita pakai ini, rumus ini. Y0 sama dengan kurang AX0 tambah B. Nah, sekarang Y0-nya di sini yang mana? Y0 di sini yang mana? Nih. Jadi kalau misalnya kita mau melihat Y0 itu di sini. X0, Y0. Jadi 0,-2 itu sama dengan X0, Y0. Paham tidak sampai di sini? Paham? Paham. Kalian kalau misalnya Kak Reska merasa kayak, kayaknya cepat sekali cara mengajar Kak atau menjelaskan, kalian bisa tegur saya deh, nah. Tidak Iya. apa-apa Ji, tidak apa-apa Ji, karena biasa itu keluhannya kalau misalnya ada yang saya ajar tuh bilang Kak, pelan-pelan nih Kak begitu, tidak apa-apa Ji. Nah, tidak apa-apa Ji. Saya Iya. berusaha untuk kayak kalau misalnya kalian kalian lebih baik mengerti satu soal saja tapi kalian paham daripada kalian banyak mengerjakan soal tapi kalian aduh tidak paham ke sebenarnya itu kak tapi kalian kakak terus dilanjut ke soal berikutnya jadi mending satu soal tapi kalian paham deh menurut Kona begitu oke. Oke. Oke, jadi di sini Y0-nya berapa? Y0 itu sama dengan 0. -2. Y0-nya itu sama dengan negatif 2. oke. Nah kemudian A-nya berapa? Nah ingat 2. A-nya 2. X0-nya 0. X0-nya 0. Oke. Kemudian B-nya berapa? B-nya -1. negatif 1. Oke. Berarti kita selesaikan seperti biasa. Negatif 2. 2 kali 0 sama dengan 0. Ini jadinya minus 1 ya. Berarti jadinya di sini kurang 1. Kenapa bisa kurang 1 Kak? Karena kan ini positif kali minus Min. min. Oke, berarti min 2. Kemudian ini jadinya kurang. Ini jadinya min 1. Berarti min 2 tambah 1 sama dengan min Min 3. min -1. Astaga, min berulang. 1, min 1 ya. Nih, tapi ingat deh, kalau misalnya, nih ingat di soal itu, dia adalah memakai mutlak. Nih, ada kan tanda garis mutlaknya? Nih, ada tanda garis mutlak. Nih, berarti kalau misalnya ada tanda mutlak, itu nilainya bernilai positif. Jadi kalau misalnya kalian dapat negatif 3 mutlak, mutlak negatif 3 itu hasilnya 3. Mutlak negatif 2 itu sama dengan 2. Jadi apapun nilai yang bernilai mutlak, maksudnya ada garisnya gitu kan, samping kiri kanan itu tandanya mutlak, berarti nilainya itu sama dengan positif. Oke? Nah, jadi walaupun dia nilainya negatif 1, tapi dia ada tanda mutlaknya, berarti dia nilainya 1. Oke, sekarang kita masuk ke jarak berikutnya. Jarak berikutnya itu juga kayaknya ini sama. Kayaknya sama. Nah, jarak kedua itu adalah 1,4. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Y0 kurang AX0 tambah B, kemudian mutlak. Y0-nya, Y0-nya 1. 4. 4 ya, 4. Kemudian A-nya 2, X0-nya 1, 1. B-nya negatif 1, berarti kurang 1 ya. Karena sudah jadinya negatif gitu. Paham? Paham kenapa bisa berubah jadi kurang? Paham kita? Paham. Paham ya kita? Oke. Nah, terus 4 kurang 2 kali 1, 2. 2. Kurang 1. Kemudian nih jadinya 4 kurang 2 kurang 1 kan 1. Berarti ini mutlak 3, berarti hasilnya 3. 3. Oke, sekarang jarak ketiga. Jarak ketiga di sini. Ini jarak ketiga
itu berapa? 2,8. 8. Berarti di sini mutlak, kita lihat saja di sini ya. Langsung nih kita kerja begitu. Berarti Y0-nya berapa? Y0 8. 8. Oke, sebutkan A-nya 2. 2. X0-nya 2. 2. 2. B-nya kurang Min 1. 1. Oke, berarti 8. Kemudian dikurang 4 kurang 1. 1. Nah, berarti mutlak 8 kurang berapa nih? 4 kurang 1? 3. 3. Berarti mutlak 5. Berarti hasilnya 5. 5. Nah, sekarang kita sudah dapat nih hasilnya. Ada 1, ada 3, ada 5. Nah, yang ditanyakan di sini apanya? Rata-rata. Rata-rata, berarti cara mencari rata-rata? Nih, rata-rata cara mencari rata-rata bagaimana? Jumlah data dibagi banyak data. Jumlahnya data, oh, kita bagi dengan banyak data. Beda tuh jumlah sama banyak. Beda. Iya, kalau misalnya jumlah datanya kan di sini ada berapa datanya? Ada 3, karena 3. ada 3 jarak. Nah, berarti jumlah datanya, berarti ini tinggal 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9 9. bagi 3 sama dengan 3. Oke? Oke. Oke, jawabannya adalah yang C. 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 Oke. Oh. Paham sejauh ini? Kalian merasa ada yang perlu ditanyakan? Coba dilihat baik-baik dulu. Nih. Kalian kalian satu soal kalian coba cari apa yang kalian kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, apa lagi? Nih, jadi ingat kalau misalnya ada kunci kata definisi, kalian nggak jauh-jauh, "Ih, apa ini dia rumusnya dia apa nih rumusnya ini Kak?" Kalian pakai rumusnya paling dekat-dekat itu Ji, dekat-dekat kalian dekat-dekat soalnya Ji nih sama ini. Kalian itu identik dengan persamaan garis karena adanya AX tambah B. Gitu. Kemudian rata-rata, ingat rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Gitu. Oke? Oke. Oke. Asi ada yang mau ditanyakan, Dek? Paham, Kak? Paham. Kalau Iya. Indah, Paham. paham. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, Dena. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini materinya. Kalau tadi persamaan garis, ini materinya adalah sistem persamaan. Dan bentukan soalnya biasanya ada kata pernyataan. Nih, ini tidak pernah kalian pasti dapati tuh. Kalau misalnya informasi-informasi pernyataan. Pernyataan manakah yang paling benar? Apakah 1 dan 3? Semua pernyataan tidak benar. Pernyataan benar semua. Nah, ini adalah soal UTBK banget. SNBT banget ini kalau soal-soal seperti ini. Jadi kalian memang harus analisis begitu. Karena kalau dapat soal begini, jadi kita kerja semuanya ini. Yang 1, 2, 3, dan 4. Kalian lihat saja, kalau misalnya pernyataan 1 benar, berarti lihat make di opsi. Oh, pernyataan benar, berarti tinggal ini, atau ini kemungkinan. Toh? Pokoknya begitu. Nanti kita coba kerja sama-sama dulu. Ini materinya adalah sistem persamaan. Nih, kita lihat baik-baik. Nah, maksudnya, oh iya materi begini itu materi sering keluar. Oh, materi apa persamaan ini sering keluar di SNBT. Jadi kalian tahu tuh kalau misalnya kalian ketemu soalnya, oh pernah nggak kerja soal begini, gitu. Jadi kayak harus kayak peka juga sama soal-soal yang kita kerjakan. Jadi itu sebenarnya gunanya kalau kalian sering latihan soal, terus juga kalian review materi yang sering keluar, itu bakal keingat, kita tersimpan di memori. Oh, tipe soal begini cara kerjanya begitu. Nah, ini kayak begini di sistem persamaan. Nah, sekarang kita lihat dulu ininya. Soalnya, sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, Z memiliki solusi di mana X sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C. Oh, berarti ini maksudnya nilai X ini ganti ke A, Y-nya itu ganti ke juga B, Z-nya ini ganti juga C. Berarti di sini otomatis menjadi 3A kurang B tambah C sama dengan 1. Toh karena ini solusinya itu
diganti begitu. X-nya itu kita ganti A, Y-nya ganti B, dan Z-nya ganti C. Oke, paham? Kenapa bisa begitu? Karena sudah Paham. informasinya seperti itu. Kemudian X kurang Y. X kurang Y berarti di sini jadinya B kurang, B, A, Oh, A A kurang B. kurang B. Ya, A kurang B. A kurang B berarti minus R. R. Kemudian Y kurang Z. Berarti Y kurang Z, B kurang B kurang C. C sama dengan 5. Nah, pernyataan mana saja yang bernilai benar? Oke, kita mulai coba di angka di pernyataan pertama. Kalau A-nya sama dengan 2. Coba kita ganti nilai A sama dengan 2. Bisa tidak ya? Apakah A-nya itu benar-benar bernilai 2? Berarti kalau misalnya kita selesaikan sistem persamaan, kita coba dulu kira-kira mana nih yang lebih mudah kita eliminasi. Nih, karena kita mau cari A, bro, atau ini kan informasinya, kalau A itu adalah nilainya 2. Apakah benar A-nya nilainya 2? Berarti kita harus mencari A, eliminasi B dan C-nya. Otomatis yang lebih mudah di sini, karena ini adalah persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Berarti yang mana nih kita lihat lebih mudah untuk mendapatkan nilai A? Kita gunakan persamaan apa saja? Persamaan 1, dan karena ini ada A, B, dan C-nya, ini ada B kurang C, dan kalau misalnya C ketemu C, B kurang B, ini kan bisa habis duluan toh, habis duluan. Berarti kita bisa menggunakan persamaan 1 dan 3 gitu. Berarti 3A kurang B tambah C sama dengan 1, B kurang C sama dengan 5. Nah, eliminasi B dan C karena kita mau cari A-nya kira-kira bernilai 2 atau bukan. Nah, ini dikurang atau ditambah untuk menghilangkan B dan C-nya. Kira-kira Kurang. kurang apa ditambah? Kurang. ASI kurang apa ditambah? Kurang, Kak. Yakin? Nih, kalau misalnya kurang ya, kalau dikurang. Ini kan 3 nggak usah ya. Dan ini kan misalnya min B, min B. Dikurang dengan B, hasilnya berapa? Positif B. Min B kurang B itu adalah negatif 2B. Oh iya, biasanya itu anak SMA itu masih sering bingung-bingung tentang positif negatif. Oke, kalau begitu kita coba latihan dulu yang bagian ininya dulu. Min B kurang B itu sama dengan negatif 2B. Kalau misalnya min B tambah B itu baru hasilnya 0. Nah, sekarang kalau Indah, Indah misalnya min 3 tambah 2 berapa Indah? Min 3, Tambah 2. min 1. Nah, itu min 1. Kalau misalnya min 2 tambah 3, Min 2 tambah 3, 1. ya, oke, ketemu bedanya? Ketemu. Oke, kalau misalnya di sini 3 tambah negatif 3, Min 9. 0. Hah? Iya, karena gini, 3 tambah negatif 3, ini kan, ini kita, Oh, ini kan positif, kemudian ini negatif, ya kan? Positif ketemu negatif jadi kurang. Berarti 3 kurang 3 sama dengan 0. sorry, sorry. Saya Tuh. kira, saya kira min 3 tambah min 3. Oh ya, kalau min 3 tambah 3 itu hasilnya berapa? Min 3 tambah min 3 hasilnya berapa? Min 3 Min tambah min 3. 9. Nah, ini Min baru 6, min. min 6. Oh ya, min 6. Min 6. Ya, gitu. Benar. Oke, kalau ASI, ASI berapa ini? Min 5 tambah 5. Yang mana, Kak? Yang ini, min 5 tambah 5. Min 5 ditambah 5. 0. Nah, tuh, 0 tuh. Nah, kalau misalnya min 5 kurang 5, Min 5 kurang 5. 0. yakin. Min 5 tambah 5 Eh, itu po- sama.
Min 5, positif 5. Eh, min 5 kurang 5. nek Kamu, mi, positif 0. Bingung. oke, sekarang ibaratnya begini. Kamu punya utang 5.000 kan? Berarti kan minus Iya, toh? Nah, tambah utangnya lagi asli 5.000. Berarti utangnya berapa semua? 10. Berarti minus Iya, minus. 10, minus 10 gitu. Jadi beda ya. Min 5 tambah 5 ini beda aja. Lihat, min 5 tambah 5 itu nol. Karena kan ini kan kita punya utang 5.000. Terus kita bayar min Iya, 5.000. Berarti dari mau tambah toh? iya, Nah, kalau misalnya kita mengutang 5.000, baru kita tambah lagi utang tak 5.000. Berarti tambah banyak utang tak? Gitu. iya. Paham sejauh ini? Paham. Paham. Oke, berarti kita pakai kurang apa tambah di sini? Tambah. Tam Tambah. 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 Oke, berarti ini C tambah min C berarti habis ya. Min B tambah B juga habis. Berarti Habis. sisa 3A Tiga sama A. dengan 6. A-nya 6. sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Dua. Oke, berarti pernyataan satu benar ya? Nih. Benar. Benar. Oke, pernyataan satu benar. Berarti ini kita coret nih. Tidak ada pernyataan benar. Karena ada pernyataan satu benar. Nah, Mm-mm. Iya, sekarang yang tersedia itu ada tiga. Tiga toh? Ada tiga. Nah, di opsi jawaban ada pernyataan tiga saja. Yang tidak ada pernyataan dua yang disebutkan. Coba kita cek dulu pernyataan tiga. Kalau misalnya memang benar juga, berarti kita bisa lihat lagi opsi jawaban lainnya. Nah, kalau tiga pernyataan tiga gimana? Em, Pernyataan tiga itu adalah B kurang C sama dengan 5. A B atau kurang itu kak? yang mana? Pernyataan 3. Pernyataan tiga ini B kurang C sama dengan 5. Apanya? Oh, B kurang. Oh iya ya. Sorry, Oke. sorry, sorry. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Karena B kurang C sama dengan 5, eh, jika A tambah C, B kurang C sama dengan 5, berarti kita harus cari dulu B-nya berapa. Nah, ya toh? Kita harus cari dulu B-nya berapa. Berarti karena di sini A-nya sama dengan 2 kita dapat, berarti kita bisa cari dulu ininya. A kurang B sama dengan negatif R. Toh? Di mana A-nya kan 2. R-nya iya. R-nya diketahui di sini pernyataan 2 1. Berarti bentar, saya hapus dulu bagian sini. Ini bilang ya kalau misalnya kalian merasa kurang paham gitu kan. Oke, sekarang ini pernyataan satu benar. Kita tuliskan dulu pernyataan satu. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan kedua dulu. Nah, di sini kan pernyataan kedua disebutkan kalau misalnya B itu sama dengan 2 jika R-nya sama dengan satu. Oke. Nah, karena A sudah diketahui sama dengan 2 dan bernilai benar, maka kita bisa lihat dulu ke pernyataan 2, yaitu A kurang B sama dengan min R. Di mana A adalah berapa? A-nya berapa? A-nya 2. Ya toh? Benar tidak? Iya, Oke. iya. Kemudian dikurang B sama dengan negatif R. Nah, karena di sini min R-nya adalah berapa R-nya ya? Oke, R-nya belum diketahui ya berarti. Berarti untuk mendapatkan nilai R berarti 2 tambah R sama dengan B. Oke? Nah, sekarang pernyataan jika R nih A tambah, bentar-bentar. Kalau misalnya 2 tambah R sama dengan B, otomatis kalau misalnya dilihat
pernyataan ketiga itu A tambah C sama dengan 5 jika R-nya itu sama dengan 6. Berarti di sini 2 tambah 6 itu sama dengan B. Di mana 2 tambah 6 berapa? 8. 8 sama dengan B. B. Oke, sekarang perhatikan. Karena R itu sama dengan 6, nih. Nih. Apakah A kurang B berarti A-nya kan 2 ya. A-nya 2. B-nya adalah 8. Ya kan? Nah, benar tidak pernyataan kedua? A kurang B sama dengan negatif R. A-nya kan 2. B-nya adalah 8. Berarti min R-nya sama dengan negatif 5. 5. Berarti pernyataan 3 benar enggak? Tidak. Coba kita lihat analisa baik-baik dulu. Ini A kurang B sama dengan negatif R. Kemudian A tambah pernyataan ketiga jika R sama dengan 6. Kemudian B kurang C sama kalau B kurang C, B-nya kurang C, B-nya 8. Kalau B kurang C sama dengan 5, sama enggak? B-nya adalah 8, C-nya berapa? C-nya belum diketahui ya. Berarti min C sama dengan 5 kurang 8 sama dengan min C sama dengan negatif 3. Berarti C-nya sama dengan 8, ya kan? Oh, berarti C-nya berapa nih? Kira-kira menurut kalian? Oke, kayaknya untuk soal ini agak sedikit membingungkan ya. Untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya. B kurang C. B-nya sebenarnya berapa? Ini dulu. Oh, C-nya itu sama dengan... Oh iya, kan B-nya sudah didapatkan toh. B-nya kan 8. 5 kurang 8 berapa? Oh iya, 5 kurang 8 itu sama dengan negatif 3. Iya kan? Ini. Iya. Astaga, saya tidak lihat baik-baik. Oke. Kalian lihat tidak tadi 5 kurang 8 ini sama dengan 8? Lihat. Oke. Kalian tegur saja deh, nah. Kalian tegur saja deh. Nah, jadi C sama dengan 3. Nah, dapat nih. C sama dengan 3, 8 dapatnya B, kemudian A itu sama dengan 2. Sekarang kita perhatikan. Kan pernyataan satu benar. Kemudian pernyataan, kalau misalnya pernyataan ketiga A tambah C sama dengan 5. Benar tidak? A tambah C sama dengan 5. A tambah C sama dengan 5. Berarti A-nya 2, C-nya 3. Berarti 5. benar Benar. ya? Iya, benar. Benar toh? Berarti Benar. otomatis jawabannya adalah pernyataan 1 dan 3. 3 gitu. Paham tidak? Paham? Gimana menurut kalian? Paham. Yakin? Yakin. Nah, apa kalau misalnya kalian merasa kayak, Kak, kayaknya kurang penjelasan di sini deh. Bilang, Maki. Paham ya, Ki? Paham, Tunggu. Kak. Diperhatikan dulu. Kenapa? Diperhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu. Pelan-pelan saja. Nih. Nih, ini A tambahnya sama dengan 5 itu informasinya dari pernyataan ketiga. Gitu. Kenapa bisa dapat 2 tambah 6, Kak? Karena diketahui R-nya sama dengan 6, gitu. Kemudian C sama dengan 3, ini kan 2 kurang 8 minus... Oh, ini salah ya. Yang ini dihapus aja ini. Karena ini coretan-coretan. B kurang C sama dengan 5. Kemudian 8 kurang C sama dengan 5. Kemudian min C 5 kurang 8. C sama dengan 3. Ini
Pernyataan berapa tadi itu B kurang C? Pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga. Terusnya warna warna. Oke, Oke, paham? paham. Oke, kalau ASI, Paham, Kak. yakin deh, Kek? Ya, yakin. Oke, ingat Kina kalau soal seperti ini, biasanya tuh triknya, kalau soal seperti ini, kalau pernyataan satu itu benar, pernyataan tiga itu sudah pasti benar. Oh Gitu. iya, Kak. Ingat triknya itu. Kalau misalnya pernyataan satu benar, tidak benar. Nah, hati-hati, Ki. Karena bisa jadi itu mengecoh, Ki. Biasa eh, pernyataan tiga Ji saja benar, begitu. Biasa satu Ji. Tapi kalau pernyataan satu benar, otomatis pernyataan tiga juga benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Hmm. Itu adalah strategi, nak. Trik-trik yang kayak mengerjakan soal. Kadang biasa orang kalau sudah sering bekerja soal, oh otomatis kalau satu benar, oh tiga juga benar. Oh karena ada satu dan tiga, klik satu dan tiga. Tapi kalau misalnya satu tidak benar, oh berarti tiga saja benar. Jadi biasa pilih Ki yang opsi D. Gitu. Paham deh Ki? Paham. Oke, karena Paham. eh, dua soal ini memakan, wah dua soal ini apa ya? Maksudnya kita sudah selesaikan dan itu sudah masuk waktunya 1 jam. Nah, saya kira kalian cukup untuk dua soal ini untuk memahami materi yang bentukan soal PK kayak begini deh. Iya, Kak. Kalian ada mau kayak perlu Kariska perbaiki begitu? Kalian menurutnya bagaimana? eh Kalau bisa, Hah? apa ya? Bicaranya, cara menjelaskannya ke pelan-pelan. Oh iya ya oke. Nggak apa-apa Ji. Oke, berarti di pertemuan berikutnya saya coba pelan-pelan menjelaskan. Terus juga kalian requestnya mau tetap materi PK atau PM? Hmm, Kalian PM. PM. Oke, berarti PK hari Senin, Kamis PM, baru Senin kembali ke PK atau PM lagi. Ya, iya, Kak. Berarti Hmm, selang-seling saja PK PM gitu. iya, Kak. Iya, Kak. Uh, Oke, kalau begitu kalian kalau misalnya mau nonton lagi videonya Kariska tentang apa pembelajaran tak kita malam ini, kalian kalau misalnya Kariska bisa upload di YouTube, kalian bisa cek di YouTube deh nah. Kalau misalnya Oke, Kak. Iya, karena Kak. di hasil recordnya Kariska akan upload di YouTube gitu kalau tidak banyak durasinya gitu. Oke? Iya, Oke. Kak. Oke, terima kasih kalau begitu untuk Indah dan Asi. Eh, saya coba untuk menjelaskannya lagi pelan-pelan karena saya rasa saya juga akhir-akhir ini apa namanya ya em, kurang melatih untuk menjelaskan kembali karena kan sudah vakum ya setelah ngerjain skripsi sama KKN kemarin jadi makanya saya baru belajar lagi untuk mengajarkan ilmunya saya dapat dari kemarin pas bimbingan anak-anak 2024. Nah, sekarang kalian adik-adik 2025-nya saya. Semoga kalian apa ya paham ya. Semoga ya paham ya. Amin ya. Paham. Paham deh Iya, kita. amin. Bisa Paham. takut Paham. saya yang ajar tuh kayak sekedar lewat gitu begitu takut kak begitu karena apa ya maksudnya kan kalian yang apa ya maksudnya orang yang mau berjuang begitu di UTBK jadi makanya kalian benar-benar harus memahami apa yang saya ajarkan oke. Oke. Oke, Indah dan Asi, kalau begitu karena mungkin sudah masuk jam istirahat, saya titip sama kalian review materinya. Kalian coba cari-cari soal toh. Kalau misalnya kalian merasa ada soal yang kalian dapatkan, kak kalian udah mengerti kan di soal kak. Kalian share me di grup biar kita sama-sama kerja. Kalau misalnya kalian Iya. ada soal yang kita tidak tahu, kirim di grup, baru kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Yang penting materinya itu PK atau PM. Kalau PU mungkin saya masih bisa, tapi kalau sudah masuk ke PBM, PPU, saya mungkin kayak tidak ahlinya begitu. Kalau PU masih bisa, tapi saya lebih prefer Iya. ke matematikanya. Oke, terima kasih Indah dan Asi. Salam Denah sama kakaknya Indah.
Dewi. Iya. Terus saya kaget juga tiba-tiba di chat sama Dewi. Ternyata Dewi masih kayak mencari-cari saya. Karena Dewi itu termasuk orang yang saya temani juga berjuang selalu datang ke kamarku untuk belajar begitu waktu pas di bimbingan belajar. Kalian tahu bimbingan belajar? Enggak. Kenapa? Apa ya? Sudah mepet waktunya juga, Kak. Jadi kayaknya sia-sia begitu. Apalagi kalau bayar mahal-mahal kan bimbel-bimbel itu kayak tak Iya, iya. Iya, karena kalau misalnya kita 5 juta. saya dulu itu karena dapat beasiswanya itu di bimbingan belajar, dapat beasiswa bimbel gitu lah, dan itu gratis. Makanya saya coba, nggak apa-apa jadi deh, saya coba bimbingan asrama karena kan gratis juga. Jadi kayak jadi kayak ikut maka ketemu maka sama Dewi begitu. Kalau Asi, Asi kenapa tertarik psikologi deh? Karena eh, ada ada masalah, Kak. Oh, Karena kan saya dulu pernah alami yang namanya karena kan saya Cerita, dulu Bu. pernah alami karena kan saya dulu pernah alami yang namanya pemulihan. Jadi semenjak dari kejadian itu saya tertarik untuk ambil itu psikologi. oh, Karena mau juga sembuhkan orang-orang yang karena mau juga sembuhkan orang-orang yang punya penyakit mental. oh iya deh, betul itu karena apalagi Karena kayak kan psikologi, betul keren itu karena karena saya kan juga psikologi itu, karena kan psikologi itu kayak tenang. betul. Jadi mau di situ. Saya juga dulu mau psikologi deh, karena tapi saya mungkin dari rezekinya psikologi dan orang tua memang tidak merestui. Saya tuh SNBT pilihanku, tapi pas ku di UIN bukan pilihanku nih, pilihannya matematika dan itu pilihannya orang tua. Ih malah lolos, malah lolos di matematika pilihan orang tua. Akhirnya ya begini, Oke. akhirnya seperti ini begitu. Kalian punya Instagram gak sih? Punya. Punya Kita kan mutualan dulu. Kalian saya yang follow langsung. Siapa namanya Indah? Indah Nabila Putri. Indah Nabila Putri. Yang ini dah sih. Mana ya? Yang apa ini? Yang nol postingan, yang underscore Indah underscore Nabila underscore Putri. Bukan. Oh nanti kirim di grup saja. Oke? Oke. iya Kak. Di situ. Oke kita dokumentasi dulu yuk. Oke kita dokumentasi. Oke kita satu, dua, tiga. Oke, empat kali ya. Satu, dua, bebas, bebas, bebas. Oke lagi. Oke, satu kali lagi. Gimana lagi ya? Kalian request gaya dong. Em, Gaya dong, sini. Oke. Oke, sampai jumpa lagi ya di next pertemuan berikutnya di hari Kamis. Oke, kita kembali lagi membahas soal pengalaman matematika. Jadi kalian serius ya belajarnya ya? Sudah Iya, Kak. berapa hari lagi? Oke, semangat Indah dan Asi. Sampai jumpa kembali. Dah. Terima kasih, terima Kak. terima kasih. Iya.